Jadi kalau warga Malaysia masuk tanpa izin bagaimana? Kalau warga Malaysia masuk tanpa izin, kamu negara kamu hukumlah dia, tapi tak ramai. Rakyat kami yang pergi Indonesia tak ramai. Nak kerja apa dekat Indonesia? Duit kamu murah. Kalau kamu orang Malaysia itu, kalau nggak ada orang Indonesia yang kerja kalian punya bangunan, panen sawit itu, nggak bakalan kalian tuh bisa senang, bisa semewah sekarang ini. Kalau polis Indonesia nggak ada yang kayak itu. Polis Malaysia seperti perampok tahu. Aku pergi Bali, aku ikut jalur yang betul. Aku kena pasport, aku tak ikut lorong tikus. Malaysia perketat perbatasan Kalimantan, Sabah, Sarawak. Warga 5 kecamatan di Nunukan terancam krisis sembako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video seorang Pak Cik Malaysia yang menyekolahkan netizen Indonesia. Pak Cik ini mengungkapkan bahwasannya orang Indonesia banyak melakukan ilegal dengan masuk ke negara Malaysia dengan jalur tikus, geng. Kayak gitu, geng, ya. Dan dikomentarilah sama netizen Indonesia. Kalau orang Malaysia masuk ke Indonesia, gimana Pak Cik? Kata Pak Cik ini dijawab langsung dengan secara tegas, geng. Kalau orang Malaysia masuk ke Indonesia dengan secara tidak betul, silakan tangkap hukum. Bagaimana yang ada dihukum di Indonesia. Kayak gitu, geng. Namun Pak Cik ini yang sangat mengguncang ataupun membuat netizen Konoha itu geram, ya geng ya, dan disetik videonya karena Pak Cik ini nggak buat apa kayak gitu. Mungkin hanya liburan saja orang Malaysia ke Indonesia, tak mungkin untuk bekerja karena duit kamu itu murah katanya, geng. Nah ini sepatutnya nggak usah sakit hati ya geng ya, karena itu memang fakta kayak gitu ya geng ya. Yang membuat Ikinya heran, terus banyak daripada oknum-oknum orang Indonesia menyetik yang tidak terima dengan pernyataan Pak Cik ini, geng. Pak Cik dari Malaysia ini, geng. Nah, ada juga sebuah video yang akhirnya akan reaction ini, geng ya. Ada juga seorang aktivis juga orang Malaysia, Aka ini, ditanya terus kapan ke Indonesia, kapan ke Indonesia. Terus dia jawab, sekarang aku di Indonesia. Namun aku ke Indonesia hanya liburan menggunakan paspor dan cara yang betul. Tidak seperti kalian masuk ke negara saya melalui jalan ilegal. Waduh, kira-kira seperti apa videonya? Tentunya kalian sudah penasaran? Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng. Sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bunda, silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Jadi kalau warga Malaysia masuk tanpa izin bagaimana? Kalau warga Malaysia masuk tanpa izin, kamu negara kamu hukumlah dia, tapi tak ramai. Rakyat kami yang pergi Indonesia tak ramai. Nak kerja apa dekat Indonesia? Duit kamu murah. Duit kamu murah. Tahu tak? Nak pergi kerja buat apa? Berapa juta duit kamu? Sama dengan RM100 Malaysia. Rakyat Malaysia pergi ke Indonesia melancung. Bukan pergi kerja, bukan pergi buka kedai. Nak kerja apa dekat Indonesia? Duit kamu murah. Duit kamu murah. Orang Malaysia biadab. Kalau kamu orang Malaysia itu, kalau nggak ada orang Indonesia yang kerja kalian punya bangunan, panen sawit itu, nggak bakalan kalian tuh bisa senang, bisa semewah sekarang ini. Hanya gara-gara kami itu pendatang dari Indonesia itu bisa ke Malaysia. Yang bisa kalian tuh bisa senang. Kalian tuh bisa apa? Kalian tuh hanya bisa ya punya uang itu. Kalau pekerja itu ya kami. Jadi bersyukurlah. Jangan kamu mencaci maki kami orang Indonesia. Kalau mau perang, perang aja. Kami nggak takut. Nggak usah kami takut dengan ancaman kalian tuh. Bodoh kalian tuh Malaysia. Babi. Anjing kalian tuh Malaysia tuh. Kami nggak takut dengan kalian tuh. Kecil kalian tuh. Ini cuma segini nih, sekuku.
Kamu hukum lah dia, tapi tak ramai. Rakyat kami yang pergi Indonesia tak. Hello warga Malaysia. Nggak usah berkuar-kuar di medsos. Beraninya di medsos. Kalau ada nyali sini ke Indonesia, sama gue deh. Mending kalau ngomong bener, murah. Ngomong yang bener, murah gitu. Murah. Kehead ya. Jadi kalau warga Malaysia masuk tanpa izin bagaimana? Kalau warga Malaysia masuk tanpa. Hai budak nih, emangnya kamu sombong sekali, memang kamu kaya sangat ke goblok. Saya 98 saya masuk Malaysia. Sampai sana uang saya diambil sama polis 600. Terus saya nggak bisa pulang. Habis gimana polis macam sana? Kalau polis Indonesia nggak ada yang kayak itu. Polis Malaysia seperti perampok, tahu? Bodoh. Nggak ada polis kayak itu. Sepatutnya polis nggak becus. Kami yang pergi Indonesia tak ramai. Nak kerja apa dekat Indonesia? Duit kamu mu. Yang diutamakan bukan murahnya, nilainya, kegunaannya. Otak dangkal. Uang rupiah di mana-mana laku, di Belanda, di Australia, di mana-mana laku. Beda sama uang ringgit. Uang ringgit nggak laku itu. Apa itu uang ringgit itu? Negara lain nggak mau pakai, ya itu bedanya, anehnya kayak itu. Tahu nggak? Makanya uang rupiah nilainya besar. Gitu. Coba di Makkah sana, uang ringgit mana laku? Nggak laku, yang laku rupiah. Belanda, negara-negara lain lah. Makanya kalau pergi jauh dikit biar tahu, bodoh, tak diangkat. Netizen Indonesia tanya, bila aku nak ke Indonesia? Ni aku dekat Indonesia lah ni, dekat Bali ni. Aku tengah tunggu kokori ni, nak ajak minum-minum, mengetih dekat sini. Aku pergi Bali, aku ikut jalur yang betul. Aku kena pasport, aku tak ikut lorong tikus. Kita hormat negara orang. Semua negara ada undang-undang. Masuk kandang kambing, kita mengembek. Masuk kandang harimau, kita mengaum. Ini masuk kandang harimau nak jadi tikus. Nak masuk sudut-sudut. Tak hormat negara orang. Kalau masuk secara sah, orang tak marah. Yang orang marah, kalau korang masuk ikut jalur belakang. Negara korang ada undang-undang, negara Malaysia pun ada undang-undang. Cuma undang-undang tu tak sama sahaja. Jadi korang kena hormat negara tu punya perlembagaan. Jangan jadi pendatang haram. Betul tak? Oke, Ikinya akan menanggapi beberapa komentar yang menurut Ikinya ini yang SDM-nya di bawah rata-rata lah ya geng ya, ataupun ya bisa dibilang yang tidak puas hati ataupun yang tersakit hati kayak gitu ya. Yang pertama Ikinya akan berkomentar tentang kalau gak ada orang Indonesia di Malaysia, gedungnya gak akan berdiri tinggi-tinggi. Pertanyaannya Ikinya satu, kalau orang Indonesia bisa rakyat Indonesia bisa memajukan negara Malaysia, termasuk gedung-gedung yang tinggi, pembangunannya tinggi, kenapa di Indonesia kalian tidak bisa membangunnya? Kan itu negara kita sendiri, kenapa malah kalian membangun ke negara Malaysia? Faktornya satu, itu adalah yang dikatakan Pak Ci, itu memang faktor uang. Penukarannya memang mahalan ringgit daripada rupiah. Itu fakta. Kayak gitu ya, ya. Kalau gak ada warga Indonesia, ya bisa juga orang Malaysia mengambil orang Bangladesh, Myanmar, Nepal, Pakistan, Filipina, mana lagi ya, lain-lain sebagainya lah kayak gitu ya, geng ya. Jadi dan yang kedua itu soal berperang, mereka mengajak selalu berperang. Wah, ini menurut Ikinya ya, geng ya. Mohon maaf ya, ini mungkin mereka lebih dewasa ataupun lebih tua daripada Ikinya, tapi Ikinya bilang ini pemikiran yang konyol, pemikirannya SDM rendah kayak gitu geng ya. Presiden saja, pemimpin Indonesia saja, buat apa kita berperang-perang? Ini pemikiran apa? Kan pernah mengatakan itu semua. Apakah kalian tidak menonton hal itu? Betapa presiden kita mengapresiasi ataupun
sangat respect kepada negara Malaysia karena negara Malaysia bisa menampung rakyat Indonesia sebanyak itu untuk mencari nafkah di negara mereka. Aduh, namun menggunakan cara yang betul juga kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, ikinya akan mereaction satu video lagi ya, geng ya. Ini Malaysia perketat perbatasan, warga 5 kecamatan di Nunukan terancam krisis sembako. Waduh, gimana nih tanggapannya para netizen Indonesia tentang hal ini kalau diperketat? Nah, nanti jangan jalakan lagi ya kalau maritim menggunakan dar-der-dor karena kalian sudah melanggar lagi dan melanggar lagi tuh. Waduh, jom kita simak. Malaysia perketat perbatasan Kalimantan, Sabah, Sarawak. Warga 5 kecamatan di Nunukan terancam krisis sembako. Ini laporan Kompas. Berita daripada Indonesia. Itu ada rentetan dari peristiwa yang berlaku baru-baru ini. Maka di perbatasan kami, Kerajaan Malaysia telah memperketatkan lagi. Saya faham. Ramai di kawasan perbatasan Kalimantan, Sabah, Sarawak ini mengambil bekalan keperluan hidup daripada Sabah dan Sarawak. Benar, fakta memang. Karena mereka lebih hampir di sana daripada kota-kota yang ada di Kalimantan. Jadi tidak boleh salahkan mereka jugalah kan. Cuma saya nak bagi tahu, kenapa pentadbir Kalimantan tidak berunding terus dengan kerajaan Sabah dan Sarawak untuk mereka membeli bekalan daripada sana. Of course, dengan sedikit cukai yang dikenakan, mereka dapat menikmati bekalan dengan lebih bagus. Situ. Dalam suasana hidup ini, harus bertolak ansur antara satu sama lain. Ya. Itulah akibatnya daripada peristiwa yang baru ini, maka semua terpaksa menanggung akibat dia. Situ. Bukan kita nak salahkan siapa-siapa, tapi itulah akibat dia. Maka yang tak bersalah terpaksa menanggung risiko untuk menjalani kehidupan. Baru-baru ni ada Persatuan Pengilang-Pengilang di Sabah dan Sarawak menyatakan komitmen ingin mengambil pekerja asing daripada Bangladesh. Kenapa Kalimantan, pentadbir Kalimantan atau Jakarta tidak mengambil peluang ini untuk untuk menyerapkan tenaga kerja daripada Kalimantan ke Sabah dan Sarawak untuk bekerja di kilang-kilang. Kan? Sepatut pentadbir daripada sana berbincang dengan Sabah dan Sarawak mengambil kesempatan dengan membekalkan tenaga kerja daripada Kalimantan. Yang pertama murah, yang kedua dekat. Jadi kenapa peluang ini tidak diambil oleh mereka? Terlalu gengsi, Pak Cik. Yang sebenarnya di Sabah dan Sarawak banyak peluang-peluang pekerjaan yang boleh disediakan oleh kerajaan Sabah dan Sarawak. Kenapa pihak Kalimantan tidak berfikir ke arah itu? Bukan saya nak campur urusan negara anda, tidak. Tapi sekurang-kurangnya pendapat ini boleh membantu rakyat-rakyat negara anda supaya ada pekerjaan di Sabah dan Sarawak. Benar. Itulah yang sebaik-baiknya. Kan? Jadi sama-samalah kita fikirkan. Bagi siapa yang mengikuti video ini, tolong share, follow, like dan komen. Siap, Pak Cik. Kan? Siap. Share lah di kawasan Nunukan ke, Sambas ke, Pontianak ke, tak apa. Jadi mereka boleh menggesa kerajaan mereka supaya berbincang dan tak perlu lagi masuk secara ilegal. Saya tahu di Sabah dan Sarawak banyak tenaga kerja asing secara ilegal di sana. Kan? Jadi inilah peluang mereka untuk bekerja secara sah. Semoga dipermudahkan buat mereka. Assalam. Oke, Pak Cik, ikinya akan menanggapi tentang kenapa tidak mau bekerja sama ya. Mungkin mereka para peketua ataupun para pejabat-pejabat di sana atau pejabat kita mungkin satu mungkin karena terlalu dekat ataupun gajinya terlalu murah, enggak juga ya kan, mahalan di sana juga gajinya, geng, kayak gitu ya, geng ya. Mungkin menurut ikinya ini bukan tuduhan ya, namun pandangan ikinya itu gengsi, Pak Cik. Gengsi dengan negara Malaysia, kayak itu. Negara saingan biasa lah gengsi ya. Namun rakyatnya yang susah mencari pekerjaan masih ditekan seperti itu, Pak. Sepatutnya pekerja kita ataupun
para menteri kita ataupun para pejabat-pejabat kita, apa kata Pak Cik tadi, geng, bisa berkolaborasi antara pekerja sesama majikan yang berada di Malaysia. Gimana kalau diambil dari Indonesia saja kayak gitu. Namun ikinya cuma ingatkan kepada orang Indonesia kayak gitu juga. Bila dibagi pekerjaan, kalau sudah dibagi peluang pekerjaan, janganlah kalian belaga. Itu negara orang kayak gitu loh. Ini negara orang, itu dengan kita harus mengikuti undang-undang yang berada di Malaysia, mengikuti undang-undang di negara manapun. Kayak jangan samakan di apa namanya, di negara orang, jangan samakan seperti di negara kita. SDM kalian harus berubah, mentality harus dirubah kayak gitu loh. Nah, kalau sekarang di perbatasan seperti itu udah diperketat dan lain-lain sebagainya, kan yang susah ini orang-orang yang di perbatasan yang tergantung oleh dari sembako daripada Malaysia. Gimana kalau seperti ini? Ya, siapa yang disalahkan? Ya pastinya warga-warga sana yang menyalahkan, ya orang-orang kita juga lah. Ini pasti salahnya kayak gitu. Ini melanggar undang-undang di Malaysia. Pasti kayak gitu. Punya yakin itu, geng. Oke, geng. Mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat. Ataupun tidak bermanfaat, terpulang kalian saja. Ataupun kesalahan ikinya dalam berkata-kata, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Apa benda? Kolom komentar solusi Anda semua. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.